Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk mata kuliah komunikasi organisasi ya, pertemuan kelima tentang komunikasi organisasi secara verbal. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan keenam ya. Ini saya gabungkan materinya ya, karena pertemuan kelima dan keenam itu saling berhubungan ya, antara komunikasi organisasi verbal dan komunikasi organisasi nonverbal. Baik, saya harapkan semuanya mahasiswa semester 4 ini selalu semangat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Komunikasi organisasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, saya yakin dan percaya mahasiswa di sini ya, mahasiswa saya pasti udah paham ya perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini saya bagi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan dalam organisasi ya. Dan komunikasi lisan dan tulisan ini merupakan bagian dari komunikasi organisasi secara verbal. Contohnya yaitu percakapan secara face to face ya, percakapan melalui telepon, radio, televisi dan lain-lain. Sedangkan ya, komunikasi tulisan dia bagian dari contohnya surat memo, buku petunjuk, gambar, laporan, dokumen dan lain-lain. Nah, di sini ada tipe komunikasi. Komunikasi lisan dalam tipe komunikasi itu berupa instruksi, penjelasan, laporan lisan, persetujuan dan kebijakan. Nah, itu sama ya kalau dalam komunikasi tulisan ya, dia juga berupa laporan lisan, kemudian persetujuan, kebijakan, keputusan yang diambil dalam organisasi. Nah, ini bagian dari tipe komunikasi. Kemudian yang penting diperhatikan dalam komunikasi lisan itu ialah pemilihan subjek, kemudian menentukan tujuan, menganalisis pendengar, mengumpulkan materi, berbicara dengan tenang. Ini ialah bagian dari komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi tulisan yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan atau tim yang bergabung dalam organisasi ialah kebenaran cara menulis ya. Kemudian adanya keringkasan isi, kejelasan dan kesopan santunan. Nah, pesan ya. Pesan ini bagian dari informasi dalam kegiatan organisasi. Klasifikasi pesan komunikasi organisasi secara variabel dan klasifikasinya atau spesifiknya yaitu hubungan, ya kan? Nah, hubungan di sini merupakan komunikasi diadik ya, komunikasi kelompok dan komunikasi publik. Jaringan pesannya ialah secara formal dan informal. Nah, tujuan pesannya ialah komunikasi untuk tugas, komunikasi untuk tujuan kemanusiaan, komunikasi untuk pembaharuan. Penerima pesan, komunikasi internal, komunikasi eksternal dan komunikasi verbal. Ya. Nah, bahasa dalam pesan, tadi bahwasanya dalam variabel penerima pesan itu hanya ada dua klasifikasinya, ialah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, bahasa dalam pesan, komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian metode difusi atau metode penyebarannya, klasifikasinya ialah komunikasi lisan dan tulisan, kemudian komunikasi melalui perangkat ya atau saluran. Nah, ini model pesan ya. Di situ kalau yang pembagiannya tadi ada diadik, ada kelompok dan ada publik ya. Ini sama ya, ada secara verbal dan nonverbal. Nah, maksud dari jaringan formal dan informal tadi ialah kalau jaringan formal dia mungkin lebih kepada komunikasi yang dilakukan oleh
ketua dengan anggota organisasi, ya. Kemudian pesannya itu betul-betul memang membicarakan pesan-pesan organisasi. Tetapi tugas-tugas dalam saluran komunikasi informalnya, ya, itu contohnya mungkin semacam tegur sapa di organisasi, ya. Kemudian sekedar say hello seperti itu. Nah, ini fungsi dalam organisasi, ya, fungsi pesan dalam organisasi, teman-teman. Ada pesan tugas, ada pesan pemeliharaan, ada pesan kemanusiaan, dan ada pesan pembaharuan. Kemudian komunikasi organisasi nonverbal merupakan penciptaan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, melainkan melalui gerakan tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, kedekatan jarak, dan sentuhan. Ya. Komunikasi organisasi nonverbal. Ini contohnya mengerutkan alis, ya. Kemudian menunjuk, melipat tangan di dada. Ini merupakan komunikasi nonverbal. Jadi dia lebih kepada isyarat. Yang harus diperhatikan dalam komunikasi nonverbal ini, teman-teman, ya, sulit menyamakan tindakan stimulus nonverbal tertentu dengan satu pesan verbal khusus. Kemudian tidak memperlihatkan ketetapan bila digunakan tanpa komunikasi verbal. Dapat dengan mudah ditafsirkan salah karena adanya perbedaan budaya sesama manusia. Nah, contoh dari sulit menyamakan tindakan stimulus nonverbal dalam satu pesan ini memang sesuatu yang sesuatu yang cenderung tidak sama. Terkadang apa yang kita nonverbalkan, apa yang kita bahasakan berbeda yang stimulus respon yang diberikan oleh si penerima pesan tadi, ya kan? Jadi harus betul-betul hati-hati ketika kita menggunakan pesan nonverbal ketika memberikan stimulus. Ya, ini fungsi pesan nonverbal sebagai repetisi, ya, ialah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Kemudian substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Adanya kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Komplemen melengkapi makna pesan verbal, dan aksentuasi menegaskan pesan verbal. Ya, ini tipe komunikasi nonverbal, ya. Ada vokalik, bahasa tubuh, penggunaan ruangan atau jarak, dan penggunaan waktu. Nih, saya akan jelaskan di sini, ya, bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu contohnya ekspresi wajah kita, ya, kita tersenyum, ya kan? Kemudian kita cemberut, kita merungut, kita menangis, itu merupakan ekspresi wajah. Ya, kemudian pandangan mata kita, ya, pandangan mata kita, teman-teman. Ada pandangan itu yang betul-betul memberikan pesan yang positif. Ada juga pandangan mata itu merupakan pesan yang negatif yang direspon oleh si penerima pesan tadi. Jadi betul-betul hati-hati bagaimana kita memberikan stimulus ketika kita menggunakan bahasa tubuh, yaitu pandangan mata. Kemudian gerakan isyarat, ya. Gerakan isyarat, ya, lambaian tangan, kemudian kita melakukan tegur sapa, kita melakukan salam kepada anggota organisasi. Jadi itu betul-betul diperhatikan gerakan isyarat. Nah, sentuhan, ya, sentuhan di sini merupakan bahasa tubuh dan sikap tubuh atau perilaku kita, ya. Terkadang kita tidak suka, ya, mungkin kita tidak ngobrol dengan mereka. Nah, itu merupakan sikap tubuh, salah satu contoh, ya. Baik. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan vokalik? Vokalik ini adalah tingkah laku nonverbal berupa suara tetapi tidak berupa kata-kata. Nah, di sini ada kualitas suara, yaitu pengontrolan suara, pengucapan kata dengan jelas, karakteristik vokal, berbisik, keluh kesah, menguap, ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini bahasa tubuh, ya. Yang saya sampaikan tadi di situ muka, bawah dahi. Jadi semuanya ada perasaan takut, ada perasaan tidak senang, ya.
Ini merupakan ekspresi muka yang menggambarkan keadaan emosional seseorang, ya kan? Oke. Ini bahasa tubuh, yaitu pandangan mata. Pandangan mata menunjukkan kesiapan orang untuk berinteraksi, ya, menyatakan minat serta menyatakan pesan yang disampaikan apakah dapat diterima atau tidak. Di sini ada jarak, karakter fisik, kepribadian, topik, situasi, latar belakang budaya seseorang. Nah, di sini sentuhan memainkan peranan yang penting dalam memberikan dorongan, pernyataan, kehalusan budi, sokongan emosional, bahkan memiliki kekuasaan dibandingkan kata-kata. Yang dapat dikomunikasikan dari sentuhan itu apa saja, teman-teman? Nah, ialah rasa sosial dan kesopanan, yaitu bersalaman ketika berjumpa, kemudian menyampaikan pesan persaudaraan, kehangatan, yaitu salah satunya menepuk bahu teman, ya. Kemudian memperlihatkan keintiman dan kasih sayang, pelukan dan pegangan tangan. Jadi rasa emosional itu memang terjalin di bahasa tubuh tadi, gitu. Oke. Bahasa tubuh, yaitu sikap tubuh, ya. Contohnya ialah orang yang memiliki kedudukan tinggi di organisasi akan bersikap lebih rileks, cenderung kurang perhatian terhadap bawahannya, dan mereka duduk lebih santai ketika rapat, bahkan sambil mengerjakan pekerjaan lain. Nah, itu sah-sah saja kalau sikap tubuh seorang, mungkin dia sebagai pemimpin di situ, tetapi sebenarnya realitanya banyak yang kita temukan fenomenologinya seperti itu. Ya, biasanya yang betul-betul formal di dalam forum itu biasanya anggota organisasi. Ya, sikap tubuh ini memberikan informasi tentang sikap, status, emosi, dan kehangatan dalam organisasi. Nah, ini penggunaan ruangan atau jarak. Nah, jarak yang menunjukkan keintiman, jarak personal, jarak sosial, dan jarak umum. Baik, jarak yang menunjukkan keintiman ini ialah kontak bagi jarak intim untuk orang-orang kita rasa dekat secara emosional, lebih bersifat pribadi, ya. Mungkin perasaan melindungi dan rasa percaya. Oke. Nah, jadi jarak ini mungkin bagian dari privasi, ya. Privasi seseorang yang betul-betul harus kita lindungi, yang betul-betul harus kita hargai, seperti itu, ya. Oke, jarak personal. Nah, jarak personal dimasuki seseorang untuk melakukan percakapan yang lebih pribadi, ya, tidak sebagai kenalan biasa, ya. Terkadang memang ada hubungan yang dijalin dalam organisasi itu melebihi hubungan kerja, ya kan? Ini jarak sosial. Nah, jarak sosial memungkinkan berbagai hubungan yang akan terjadi, seperti interaksi antara penjual dan pembeli. Ini bisa kalian ya, jarak umum itu apa, ya? Penggunaan waktu. Nah, organisasi mengembangkan batas toleransi terhadap waktu untuk mengantisipasi pihak lain menunggu, bahkan ada yang menganggap itu sebagai penghinaan. Oke, mungkin itu saja, ya, yang bisa saya share di siang hari ini, ya. Penjelasan tentang komunikasi organisasi secara verbal dan nonverbal. Saya yakin dan percaya bahwasanya teman-teman di sini pasti sudah kaya, ya, dengan ilmu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, untuk memperkaya keilmuan kita, boleh teman-teman di sini nih, ya, cari, ya, referensi tentang komunikasi organisasi, baik itu jurnal, baik itu buku. Jadi bukan hanya di forum ini, gitu, mencari ilmu tentang materi kita. Oke. Saya mohon maaf, ya, apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi, ya, setelah ini. Di minggu depan ini adalah 2 materi, ya, minggu ini dan minggu depan. Oke, teman-teman. Jadi minggu depan itu mungkin kita tidak menggunakan Google Meet atau via Zoom, ya, kuliahnya,
kita fokus dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, dan saya ini mungkin ngasih materinya secara recording dan menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke, saya tutup. Salam komunikasi ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.